Apa sih yang dimaksud dengan kesebangunan? Jadi, dua buah bangun dikatakan sebangun jika semua sudut pada satu bangun memiliki pasangannya di bangunan yang lain. Dengan kata lain, untuk membuktikan dua bangun adalah sebangun, maka kita harus bisa membuktikan bahwa sudut-sudut dari kedua buah bangun itu ada yang sama. Ya, contohnya seperti ini. Segitiga yang atas dan segitiga yang bawah itu adalah segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena ada sudut yang sama, yaitu sudut M dengan B, A dengan K, dan C dengan L. Gitu ya, dan sebagainya. Menentukan rumus kesebangunan. Untuk menentukan rumus kesebangunan, maka yang harus kita lakukan adalah membuktikan sudut yang memiliki besar yang sama, membuat bentuk perbandingannya, kemudian melihat urutannya. Kalau kita lihat kita sudah punya sudut yang sama seperti K dan A, B dan M, sama-sama X dan sama-sama tanda centang. Nah, kita akan bikin dulu segitiga besar per segitiga kecil, kemudian segitiga besar. Nah, kita melihat pasangan sudutnya di sini. Kita punya silang dan centang, maka itu adalah AB dibanding dengan yang kecil sama silang dan centang yaitu KM. Kemudian kita lihat silang dan bintang. Yang segitiga besar silangnya adalah A dan bintangnya C, maka kita punya AC dibagi dengan KL. Setelah itu kita lihat centang dan bintang di segitiga besar. Centang dan bintang itu adalah BC, dan yang kecil centang dan bintang adalah LM. Sehingga ini adalah rumusnya. Jadi tidak semua yang kita pakai. Biasanya kita hanya memilih dua. Contoh soal kesebangunan. Perhatikan segitiga PQR dan ABC berikut. Panjang PQ sama dengan 15 cm, panjang AC sama dengan 13 cm, dan BC sama dengan 5 cm. Hitunglah panjang PR, QR, dan AB. Alternatif penyelesaian. Panjang PQ-nya adalah 15, panjang AC-nya adalah 13, dan panjang BC-nya adalah 5. Kita disuruh menghitung berapa sih panjang PR, QR, dan AB. Kita akan buktikan apakah dua segitiga ini sebangun. Sudut P dan sudut B sama. Sudut A dan sudut B dapat dihitung, nilainya adalah 180 dikurang 90 siku-siku dikurang 55, hasilnya adalah 35 derajat. Sudut P dan sudut Q dapat dihitung, nilainya adalah 55. Rumusnya ialah segitiga PQR, P sama dengan siku-siku, Q sama dengan 55 derajat, R sama dengan 35 derajat. Maka perbandingan ialah segitiga BCA, B adalah siku-siku, C sama dengan 55 derajat, A sama dengan 35 derajat. Maka sisi PQ dibagi sisi BC sama dengan PR dibagi BA sama dengan QR dibagi dengan CA. 15 dibagi BC, 5 PR-nya tidak ada. BA tidak ada, PR per BA sama dengan QR dibagi 13. 15 dibagi 5 sama dengan QR dibagi 13. Maka 15 dibagi 5 dicoret menjadi 5, maka QR 13 dikali 5 hasilnya sama dengan 65 cm. Maka siku-siku AB dikerjakan menggunakan rumus Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat
adalah 13 kuadrat. AB kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka 169 sama dengan AB kuadrat ditambah 25. Maka 169 dikurang 25 sama dengan AB kuadrat. Sehingga 144 sama dengan AB kuadrat sama dengan 12 cm. PR 12 sama dengan 65 dibagi 13 dicoret menjadi 5. Maka PR-nya adalah 12 dikali 5 sama dengan 60 cm. Adapun contoh soalnya, di sini saya memiliki dua buah segitiga, AB-nya 10 cm, AC-nya 15 cm, kemudian KM-nya 6 cm. Kita disuruh menentukan panjang BC, KL, dan ML. Nah, kita menentukan dulu sudut-sudutnya. Di sini sudutnya 40 derajat dan di sini 80 derajat. Nah, di sudut yang kosong kita cari pakai rumus segitiga. Dan di sini saya mendapatkan 60 derajat dan di sini 80 derajat. Artinya, kita di sini telah mengetahui sudut-sudut yang sama. Adapun rumusnya, segitiga besar dibagi dengan segitiga kecil. Misalkan, segitiga besar ABC, segitiga kecil A itu adalah 80, berarti K, B itu adalah 40, berarti L, C itu adalah 60, berarti M, yaitu AB dibagi KL, yaitu AC dibagi KM, sama dengan BC dibagi dengan LM. Untuk mempermudah mendapatkan jawabannya, kita memasukkan apa yang kita tahu dulu. Oh, AB-nya adalah kita tahu nih, yaitu 10 per KL. KL-nya kita belum tahu kan? Sama dengan AC. AC itu 15 per KM. KM itu 6, BC-nya belum kita tahu, per LM. Yang LM juga kita belum tahu. Kita akan memilih dua pasang. Jangan memilih yang depan, jadi boleh memilih macam-macam pasangannya. Jadi boleh ditulis begini, 10 per KL sama dengan BC per LM. Kenapa boleh? Karena ini adalah sebuah persamaan. Jadi boleh depan sama dengan tengah, boleh juga tengah sama dengan belakang, boleh. Nah, kita pilih yang ditanya. Kemudian yang banyak diketahui. Kalau kita lihat di sini, nggak mungkin kita nggak tahu BC, nggak tahu LM, nggak tahu KL. Maka yang paling mungkin 10 per KL sama dengan 15 per 6. Dikali silang ya. Sehingga jadi 60 sama dengan 15 kali KL. Ternyata 60 bagi 15 hasilnya 4. Jadi itu adalah KL-nya. 4 adalah hasil dari KL. Ini 6, ini 4, ini 10. Maka LM-nya 10. Boleh 10. 15 per 6 sama dengan BC per 10. Maka di sini kita punya 150 sama dengan BC dikali 6. Maka BC-nya adalah 150 bagi 6 sama dengan 25 cm. Kira-kira seperti itu. Jadi gitu teman-teman, kita harus bisa menentukan rumusnya. Dari rumus yang didapatkan, kita akan pilih pasangannya. Kita lihat dari jumlah angka yang paling banyak. Sekian dan terima kasih.